Pemerintah memperbarui data kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 per 8 November bertambah 6.601 kasus. Menurut Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada 3 varian yang memicu perkembangan kasus COVID di Indonesia. Ia menyebutkan 3 subvarian Omikron termasuk varian XBB. Menkes mewanti-wanti, tren kematian akibat varian XBB jauh lebih tinggi dibandingkan dari varian BA4 atau BA5. Bahwa dominasi itu memang disebabkan oleh 3 varian utama, yaitu varian 2.75, subvarian BQ1, dan subvarian XBB, hasil genome sequence-nya kita. Dan kelihatan sekali bahwa subvarian XBB itu cepat sekali naik dominasinya dalam 3 minggu terakhir ini. Ini adalah subvarian yang kita lihat memang ada di Singapura. Di halaman selanjutnya, ini adalah perkiraan kita bahwa BA1 kasusnya capai 35 hari mencapai puncak ya. Jadi dugaan kami karena ini sudah mulai terjadi, mungkin dalam waktu 1,5 bulan ya paling lambat puncak ini akan kita capai. Nah puncaknya di berapa itu nanti kita lihat. Tapi aku rasa di bulan Desember ini pasti sudah kelihatan puncaknya atau di awal Januari paling lambat. Pemerintah tak lelah mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak. Pemerintah juga telah menerapkan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Warga diminta menaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar kasus COVID tidak naik lagi dan pandemi dapat segera diatasi. Tim Liputan, BTV. Pemirsa, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 untuk wilayah Jawa Bali mulai dari tanggal 8 hingga 21 November 2022. Ya, hal ini diberlakukan tentunya guna mencegah penyebaran kasus COVID-19 ini yang memang kasus ini kembali meningkat. Lantas tentunya apakah masyarakat aware terkait dengan PPKM level 1 ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Sudah ada Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Dan juga melalui sambungan telekonferensi sudah bergabung Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Elisa, Mbak Hermawan, selamat sore, apa kabar? Dan nanti akan bergabung juga bersama kita dalam perbincangan ini ada Devi Rahmawati, pengamat sosial UI. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini kalau kita lihat dari data kemarin yaitu 8 November ada 6.606 kasus baru. Bagaimana dengan hari ini Pak Heri? Ya, sampai hari ini belum ada update. Biasanya habis maghrib gitu kita keluarkan datanya. Tetapi kalau lihat 1 pekan terakhir ini kenaikannya memang cukup signifikan ya. Agak di luar dugaan, tetapi sebenarnya gejalanya sudah kita kenali dari 1 pekan yang lalu. Dan puncaknya ya kemarin itu ketika kasusnya mencapai 6.600 per hari, di mana 2.200 diantaranya berasal dari DKI Jakarta. Memang Jakarta ini selalu dominan antara 30 hingga 40% kasus hariannya. Jadi ini memang memerlukan kewaspadaan, dan biasanya dengan kasus yang menular demikian besar itu berbanding lurus dengan tingkat fatality-nya. Jadi kematiannya di atas 30 ya, bisa 38, pernah juga di 42. Rasanya ini adalah sebuah peringatan juga bahwa ada kelompok-kelompok rentan yang mendesak untuk kita lindungi secara bersama-sama melalui kesadaran masyarakat maupun rekayasa melalui imunitas yang diciptakan melalui vaksinasi. Sebelum masuk ke situ, tadi Anda katakan bahwa agak di luar dugaan. Artinya memang ini trennya mengalami peningkatan yang cukup pesat karena kemarin naik begitu 6.000 langsung, atau seperti apa? Memang ini di luar prediksi kah?
Ya, setelah kita mengalami stalling dalam waktu yang lama ya, tingkat penularan rendah dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya pemerintah ini sempat bersiap-siap juga untuk mencabut PPKM dan mengganti dengan transisi menuju endemi. Tetapi kemudian kenyataannya tidak seperti yang diduga, karena selalu kita tahu dalam 2,5 tahun terakhir ini perubahan penularan COVID itu sangat cepat. Dan kita waktu itu melihat bagaimana Singapura kasus harian mencapai 11.000 per hari. Sebenarnya kita juga sudah mulai siap-siap gitu ya. Yang disebut tidak diduga itu adalah bahwa kenaikannya itu bisa mencapai 50% dalam 1 pekan. Dan tadi disampaikan oleh Menkes juga bahwa subvarian baru ini semakin dominan populasinya, dan ini memang perlu diwaspadai, kendati fatality-nya juga tidak lebih berbahaya sebenarnya dari varian sebelumnya. Kalau lihat dari tadi Anda katakan selain DKI Jakarta, mungkin daerah mana saja yang memang kasus-kasus terbesar dari COVID-19 ini, Pak Heri? Ya, tentu saja di Jawa Bali ya, yang kita konsen sekarang adalah di Jawa Tengah, kemudian di Yogyakarta, di mana 2 tempat itu kasus kematiannya juga cukup lumayan tinggi, Mbak Lisa. Jadi itu yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut gitu untuk memastikan. Di Yogyakarta ketika tren kematian meningkat misalnya ya, seperti waktu zaman Delta dulu, kita telusuri di sana memang ternyata populasi rentannya lebih tinggi karena memang kelompok lansianya juga cukup besar. Nah, ini yang menjadi concern dari masing-masing satgas daerah itu sekarang untuk melakukan mitigasi yang lebih presisi ya, tentang untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Oke, baik. Mas Hermawan, ini ada 50% langsung naik. Kita lihat kemarin sampai 6.606. Anda menanggapi terkait dengan hal ini. Ini kalau dilihat di mana titik longgarnya hingga akhirnya bisa begitu melesat angkanya? Ya, tanda-tandanya udah sejak sebulan yang lalu ya. Sejak di Singapura terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara, kasus XBB ya sebagai subvarian yang menyebabkan kenaikan sekarang ini terjadi cukup masif itu di Singapura. Dan dilalah memang kita sangat terbuka dengan Singapura. Akhirnya sekitar awal bulan lalu juga kita mendapatkan informasi bahwa XBB sudah ada di Indonesia. Nah, XBB ini cepat karena cepatnya dalam volume penularan yang luar biasa. Kadang kecepatan kita untuk mendeteksi itu tidak mampu mengikuti kecepatan penularan itu sendiri. Jadi memang skenario sebenarnya untuk kita cegah tangkal itu memang kebobolan. Tetapi kebobolan ini kan perpaduan dari banyak hal juga, Mbak Elisa. Jadi mulai dari memang perilaku yang sudah semakin excuse terhadap protokol kesehatan, kemudian keterbukaan dari semua aktivitas keramaian ya, semua bidang kehidupan terbuka, termasuk sebenarnya kan kebijakan PPKM ini untuk level 1 sebenarnya kan full ya, artinya 100% aktivitas di perkantoran, mungkin juga di pemukiman, di aktivitas layanan publik, tetapi yang menentukan pada akhirnya itu kendali perilaku, yaitu protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu di sisi lain, kalau memang diberi keterbukaan, maka harus ada upaya pengetatan, misalnya pengetatan melalui testing tracing, tapi itu juga lemah di kita. Nah, misalnya kita kemarin kasus 6.600 kenaikan, tapi kapasitas testing kita 77.000. Nah, itu spesimen kita ya. Nah, sehingga itu masih jauh dari cukup yang seharusnya kita sudah bisa di 300.000 misalnya. Itu klasik sih, sejak 3 tahun lalu juga kita berbicara hal yang sama. Belum selesai. Nah, yang berikutnya juga vaksinasi. Laju vaksinasi kita untuk booster baru sekitar 28%. Nah, itu masih cukup jauh dari target kita untuk mengantisipasi kecepatan penularan. Tetapi apapun itu, memang kelonggaran ini kan mendorong kita untuk geliat secara ekonomi. Nah, tetapi memang ada hal, tadi dikatakan Pak Heri, memang XBB dan subvarian baru dari COVID ini, yaitu subvarian Omicron XBB ini tidak terlalu besar memunculkan fatality ya, atau angka kematiannya rendah. Walaupun demikian, angka kematian tetap tinggi dan tiap hari itu terjadi karena COVID. Tetap harus